pendusta di kalangan sahabat. Jadi nggak ada sahabat yang dusta, itu nggak ada. Kalau ada orang dusta berarti dia munafik, gampang. Zaman itu gampang sekali menengarainya. Ya, dan Rasulullah SAW juga sudah punya nama-namanya. Nama-nama orang munafik itu sudah mengantonginya. Artinya Rasulullah dapat wahyu langsung menyebutkan nama-nama orang munafik siapa saja. Maka zaman itu orang tahu dari mana? Dari berbagai hal. Satu, sikap Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan memang. Tapi Rasulullah SAW akan terlihat ketika berbicara dengan orang beriman tidak perlu banyak bicara. Dan satu sahabat yang diberikan amanah ini adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah bin Yaman adalah orang yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat itu standarnya Hudzaifah. Lihat Hudzaifah kalau ada orang ya, kemudian Hudzaifah itu agak jaga jarak gitu ya. Nah, ini berarti orang munafik orang itu. Karena Hudzaifah tahu semua nama-namanya. Gampang zaman itu. Enggak ada seorang sahabat pun yang mendustakan dari Rasulullah SAW. Karena mereka enggak berani. Jangankan mendustakan. Ini mukadimah dulu ya hari ini. Jangankan mendustakan Rasulullah SAW. Para sahabat itu menganggap sesuatu yang dibenci oleh Rasul, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW benci terhadap ini. Itu para sahabat akan menganggapnya haram. Bagi para sahabat sendiri, mereka akan jangan ini dibenci sama Rasul, nggak berani. Makruh kalau bahasa kita. Makanya istilah makruh itu zaman sahabat itu haram dianggapnya. Karena gimana? Sesuatu itu dibenci oleh Rasul, berarti dibenci oleh siapa? Allah SWT. Kalau dibenci, lah gimana kita mau dapat cinta dari Allah dan Rasulnya? Wong kita cari apa? Kita cari ridho dan cintanya Rasul dan cintanya Allah SWT. Kok kita malah melakukan sesuatu yang dibenci gitu loh istilahnya. Ini Rasulullah SAW, para sahabat menanggapi apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu hati-hati sekali. Enggak usah begitu. Sesuatu yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan, para sahabat enggak akan meninggalkan. Contohnya salat witir. Itulah mengapa kaidah kalangan Abu Hanifah atau madhab Abu Hanifah itu mengatakan salat witir itu wajib. Salat witir itu wajib. Ya. Wajib hukumnya salat witir, tetapi salat witir tidak termasuk dari fardu. Karena wajib dan fardu dalam mazhab Abu Hanifah itu berbeda. Ya. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal sama fardu dan wajib. Tapi bagi Abu Hanifah beda. Fardu itu wajibnya sampai derajat rukun. Kalau wajib tidak. Gitu ya. Dan ini Masya Allah nanti berkaitan dengan turunannya macam-macam. Makanya kalau ada orang enggak sholat witir, dia dosa bagi Abu Hanifah, tapi tidak sampai disebut kufur. Tetapi kalau enggak sholat duhur, sengaja disebut kufur. Ya, nanti turunnya beda. Baik. Sama Allah SWT. Ini Abu Hanifah, makanya beliau tidak banyak berpegang hadis. Kenapa? Hari itu banyak sekali mendustakan hadis. Banyak sekali orang yang ngaku dari Rasulullah SAW, padahal enggak ada. Bahkan ada orang yang bertobat, lihat ya. Ada satu orang dianggap ulama di zaman itu, bertobat kepada Allah SWT, kemudian dia mengakui, aku telah mendustakan atau aku telah membuat hadis palsu sebanyak 70.000. Coba bayangin Pak, padahal hadis sudah menyebar, sudah telanjur menyebar. Ya, apalagi orang itu dianggap ulama di zaman itu ya. Banyak
Itu zaman itu, apalagi zaman kita ya. Lebih parah kalau zaman kita. Ya, mendustakan hadis dibilangin malah tambah ngeyel. Ya. Banyak sekali faktor yang bisa menjadikan mereka mendustakan hadis ya. Banyak sekali faktornya. Ya, ada yang faktor duniawi, ada juga faktor yang karena apa? Karena iri. Si ulama fulan punya hadis banyak sekali dapat hadis. Ya, karena nuansa apa ya? Nuansa perlombaan itu, apa ya? Nuansa apa istilahnya kalau saingan, ya. Itu besar sekali zaman itu. Saingan ilmu juga sama. Akhirnya kadang-kadang ya fitnahnya setan menjadikan mereka akhirnya apa? Hasad, ya dan lain sebagainya. Ya, taib itu adalah Abu Hanifah, terkenal dengan Ashabul Ra'i. Al-Imam Malik rahimahullah disebut dengan Ashabul Athar atau termasuk Ashabul Athar, atau athar itu adalah yang berpegang teguh terhadap nas. Nas itu Al-Quran dan Sunnah. Dikenal mazhab Imam Malik seperti itu. Kenapa? Beliau berada di Madinah. Tentu berada di Madinah dengan berada di Irak beda sekali, jauh sekali. Di Madinah riwayat itu masih pendek. Riwayat itu masih pendek. Makanya kalau antum melihat silsilah hadis yang paling sahih menurut Imam Bukhari, riwayat gimana? Silsilah paling pendek yang dipilih oleh Imam Bukhari dan yang paling jelas-jelas. Apa silsilahnya? Kalau itu dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Berarti sebelum Rasulullah cuma berapa orang? 3. Ya, kalau ada riwayatnya begini silsilahnya, ini riwayat paling sahih. Kata Imam Bukhari, as-sahul asanid. Imam Bukhari. Kalau Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kenapa? Malik ini muridnya Imam Nafi'. Nafi' muridnya Ibnu Umar. Ya, masih dekat sekali Imam Malik ya. Ibnu Umar jelas sahabat Rasulullah, nggak usah tanya udah. Nah, sedangkan kadang-kadang Abu Hanifah butuh panjang riwayatnya karena berada di mana? Di Irak, Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Sahabat banyak. Di Basrah sedikit. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i menggabungkan keduanya. Lihat ya. Imam Syafi'i menggabungkan keduanya. Ini Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad ya lebih banyak menukil dari semuanya kemudian disimpulkan. Itulah mazhab Imam Ahmad. Kenapa saya menjelaskan ini? Supaya sebelum kita membahas kitabnya Imam Ahmad, kita tahu siapa Imam Ahmad dulu. Ya, ini adalah mazhabnya Imam Ahmad dari segi fikih. Adapun, perhatikan ya, adapun mazhab dalam akidah atau yang dipegang teguh dalam akidah dari 4 imam mazhab ini sama. Akidahnya apa? Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun dari dulu sampai akhir zaman nanti selalu banyak yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal tidak. Itu selalu banyak. Ya. Maka lihatlah kesesuaian dengan bagaimana ulama-ulama ini menjelaskan 4 imam mazhab ini. Makanya kita dapati nanti Pak, ini saya jelaskan dulu supaya orang itu tidak salah dalam menukil, tidak salah dalam mengambil. Lihat ya, 4 imam mazhab ini, Abu Hanifah, karena yang lebih tua Abu Hanifah di antara 4 ini, kemudian Imam Malik, ya, kemudian Imam Syafi'i,
dan Imam Ahmad. Ini sebenarnya kebanyakan adalah guru murid. Ya, kecuali Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu kalau musim haji sudah kesempatan untuk mereka diskusi. Itu biasa mereka. Debat iya, tapi mereka berteman. Abu Hanifah orang kaya raya. Abu Hanifah orang kaya raya. Ya. Terus nanti sebenarnya ada satu lagi di masa ini, semasa ini, masih semasa, selevel juga, yang ada di Mesir. Karena riwayatnya nanti sampai kepada Rasulullah SAW, yang mereka itu, yang beliau ini masih dekat riwayatnya juga. Ya, semasa. Ya ini siapa? Al-Laits bin Sa'ad, gurunya Imam Syafi'i. Al-Laits ibn Sa'ad. Ini gurunya Imam Syafi'i di Mesir. Ya. Makanya ini 3 orang ini sering mesti kalau udah musim haji ketemu debat. Ya. Debatnya enggak bikin baperan. Ya, debat ilmu. Selesai sudah rangkulan mereka. Masya Allah ya. Ini 3 ulama besar di zamannya. Ya, bahkan kalau kata Imam Syafi'i, ini komentar Imam Syafi'i ya. Komentar Imam Syafi'i tentang Al-Laits bin Sa'ad itu apa? Kata Imam Syafi'i begitu berguru kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad pertama kali berada di Mesir, apa kata Imam Syafi'i? Al-Laits bin Sa'ad afqah min Malik. Laits bin Sa'ad ini lebih pintar daripada Imam Malik. Dari segi apa? Dari segi fikihnya. Ngerti nggak maksudnya? Keahlian dalam menyimpulkan dan lain sebagainya itu lebih hebat daripada Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pernah berguru pada Imam Malik, pernah berguru juga kepada Al-Laits bin Sa'ad, dua-duanya. Ya, namun kelebihannya Imam Malik apa? Ahli hadis. Banyak hadis yang beliau dapatkan dan lebih mudah dibandingkan yang lainnya. Gitu. Nah, artinya Masya Allah ya. Ini ulama-ulama besar di zamannya. Maka kemudian barulah Imam Syafi'i itu pernah berguru kepada muridnya Abu Hanifah langsung. Muridnya Abu Hanifah itu ada 2 yang paling terkenal. Sebenarnya ini juga murid-murid lah ya. Yang pertama adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini yang kemudian dari Abu Yusuf ini setelah sepeninggal Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf yang menggantikan untuk berfatwa. Ya. Sebenarnya di tengah perjalanan waktu belajar dengan Abu Hanifah itu sempat pengen keluar dari majelisnya Abu Hanifah. Ya biasa, bisikan-bisikan itu banyak. Bisikan dari jamaahnya. Dan itu di Indonesia juga banyak itu. Kalau di Indonesia akhirnya muridnya berani sama gurunya, itu yang naudzubillah. Kalau Abu Yusuf enggak. Nah begitu, bisikannya apa? Abu Yusuf, ya intinya jamaahnya sudah banyak ya. Kamu nih harusnya bisa punya majelis sendiri. Kamu sudah hebat lah. Sudah hampir setara dengan Abu Hanifah misalnya. Kamu bisa punya majelis sendiri. Akhirnya beliau juga sempat ingin bikin majelis sendiri. Tapi kata Abu Hanifah, dan izin, Masya Allah ya, adabnya hebat sekali ulama zaman itu. Izin kepada Abu Hanifah untuk punya majelis sendiri. Maka jawaban Abu Hanifah, sebentar, kamu boleh bikin majelis sendiri, silahkan. Kamu sudah layak. Cuman kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku ini, kamu silahkan. Kalau enggak, kamu mendingan di sini dulu deh. Guru lebih tahu tentang muridnya. Dikasih pertanyaan, satu pertanyaan yang menjadikan Abu Yusuf enggak jadi urung untuk bikin majelis sendiri. Akhirnya iya, dia mengakui ilmu saya masih kurang. Maka kemudian apa? Masih berguru pada Abu Hanifah sampai Abu Hanifah wafat. Namun Abu Yusuf ini umurnya enggak jauh dengan Abu Hanifah. Ya. Akhirnya ya umurnya juga enggak panjang. Akhirnya Abu Hanifah meninggal. Setelah meninggal Abu Yusuf menggantikan. Nah ada satu lagi muridnya. Di masa itu, di masa Abu Yusuf, beliau masih junior. Kalau bahasa kita Abu Yusuf sudah menjadi murid senior, sudah ulama.
Nah, beliau ini masih junior, masih belajar. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani inilah yang justru nanti madhab Abu Hanifah itu banyak menyebar oleh jasa beliau. Ya, salah satunya. Ya, ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini berguru pada Abu Hanifah di masa juniornya dan juga berguru kepada siapa? Muridnya Abu Hanifah sendiri juga, Abu Yusuf. Jadi Masya Allah, makanya sering dikenal nanti ada dua teman Abu Hanifah. Ada terkenal kalau dalam bahasa mazhab Hanafi itu. Dua teman Abu Hanifah itu ya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, inilah menjadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Syafi'i bisa menggabungkan semuanya. Nah, kemudian Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i sudah mengambil semua. Ya, kemudian tinggal comot-comot, itu bahasanya gitu. Tinggal oh ya ini kurang. Tinggal begitu. Ya, maka disebut dengan nukil, ahlun nakal. Maka Ibnu Taimiyah juga mengatakan ketika menjelaskan akidah, tentang akidah, simpel. Beliau mengatakan hadza i'tiqadus Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah tsumma Ahmadu yanqulu. Inilah akidahnya Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, dan Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad yang banyak menukil dari mereka semuanya. Gitu ya. Saya ingin jelaskan gini Pak. Kadang-kadang ada orang mazhab fikihnya adalah ngikuti mazhab dari 4 imam ini, tetapi akidahnya tidak sama. Paling banyak mazhab Syafi'i nanti. Kenapa paling banyak mazhab Syafi'i? Karena ulama fikih di kalangan mazhab Syafi'iyah itu banyak sekali. Tobaqat Syafi'iyah, tobaqat itu tingkatan masa mazhab. Paling panjang itu mazhabnya Syafi'iyah. Ya. Kalau mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad enggak begitu panjang. Ya. Imam Ahmad, kemudian masa kurun setelahnya kemudian muncul Ar-Rafi'i. Abu Ya'la, ya, muncul setelahnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sebelum Ibnu Qudamah Ibnu Jauzi, kemudian Ibnu Qudamah. Masanya enggak panjang dibandingkan mazhab Syafi'i yang panjang sekali tabaqatnya. Nanti ada Ar-Rafi'i, ya, sampai Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah inilah yang disebut sebagai pembaharu madhab Syafi'iyah. Ya, makanya kalau orang madhab Syafi'iyah ini, masalah kita nggak banyak tahu madhab. Maksudnya, wah itu madhab beda, nggak tahu apa. Ya, di madhab Syafi'iyah itu kalau sudah ada perbedaan, karena Imam Syafi'i pendapatnya dengan Ar-Rafi'i, ya, kemudian dengan Al-Qadhi Abdul Jabbar dan lain sebagainya, itu beda kadang-kadang. Statementnya beda pendapatnya. Kemudian Imam Nawawi juga berpendapat, maka biasanya mazhab Syafi'i akan mengambil apa? Pendapat Imam Nawawi. Ya, ini Masya Allah ya, kelebihan beliau. Yang moderat banget, hebat sekali. Taib. Saya lanjutkan mukadimah saya sebelum membahas nanti mukadimah kitabnya. Tapi ini mukadimah orang-orangnya dulu. Nah, kita dapati nanti banyak sekali buku-buku kadang-kadang disebutkan, ya, orang ini disebut dengan madhabnya Syafi'iyah, Fulan Asy-Syafi'i, gitu kan, madhab Asy-Syafi'i. Tetapi akidahnya tidak. Akidahnya ngikut Fulan, gitu ya. Iya, banyak. Sampai sekarang juga. Masalahnya kebanyakan orang sekarang tidak mengakui itu. Dia mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Padahal akidahnya nggak ngikut mazhab Syafi'i. Akidahnya tidak ikut Syafi'i, nggak ikut Imam Syafi'i. Ya.
Tapi madhab fikihnya Syafi'i gitu ya. Tapi akidahnya dia nggak ngomong dari siapa, itu jeleknya. Tapi ada juga. Dan ini nyata, saya dengar langsung dari ceramahnya beliau. Tadi saya sebutkan namanya ya. Itu masya Allah, ya saya tidak mendiskusikan atau menjelekkan, tapi beliau mengatakan sendiri. Nah ini malah bagus nih, jujur nih, mendingan kayak gini. Saya atau kami secara fikih kami madhab Syafi'iyah, tapi akidah mengikuti Abul Hasan, ya, Al-Asy'ari. Jadi akidahnya Asy'ariyah. Saya akidahnya Asy'ariyah. Kita. Sudah jelas, jadi kita enak itu. Oh udah, ya udah, monggo. Itu loh, artinya enggak membuat abu-abu bagi orang awam. Ya, tapi orang ini ngaku ahlu sunnah, tapi enggak ngikuti mazhab Syafi'i dari segi, enggak ngikuti Imam Syafi'i dari segi akidah. Ini parah ini. Ya. Karena ikhwah fillah saya katakan 4 imam tadi inilah yang disebut mereka imam ahlus sunnah. Oke? Karena akidah mereka akidah ahlus sunnah wal jamaah yang masih benar-benar lurus. Mulai di bawahnya, saya tanya dulu nih, 4 imam madhab ini mereka di masa tabi'in atau tabi'in? Harus paham ini. Mereka ini secara kebanyakan pendapat ulama mereka masa tabi'in, bukan tabi'in. Artinya masih ada jeda panjang kepada masa sahabat. Paham ya? Yang khilaf itu Abu Hanifah. Kalau Imam Malik jelas. Ya, karena Imam Malik lahir tidak pernah ketemu dengan sahabat. Enggak pernah ketemu sahabat Imam Malik. Dia hanya ketemu siapa? Tabi'in di masanya. Kalau Imam Muhammad jelas, Imam Muhammad semasa dengan Tawus, seorang tabi'in ya. Tabi'in senior ini Tawus yang menasihati Imam Ahmad itu waktu sakit. Saya ingat betul dengan nasihatnya ini, jadi saya itu terinspirasi ya. Imam Ahmad itu pernah sakit. Sakitnya sampai benar-benar enggak bisa duduk pun enggak bisa. Ini yang disebutkan oleh anaknya sendiri, anaknya paling hebat. Anaknya Imam Ahmad, yakni Abdullah bin Imam Ahmad. Ini Masya Allah, ketika bapakku sakit, dijenguk oleh tabi'in senior yang namanya Tawus. Tawus datang, saat itu bapakku lagi apa? Mengeluh. Jadi Imam Ahmad waktu sakit sekali, namanya sakit kadang, ya ta'awwah kalau bahasa Arabnya. Sakit, apa yang merasakan aduh kalau bahasa kita. Lalu ketika Tawus datang kemudian nasihati, wahai Syekh, ya, Masya Allah ya, karena keulamaan Imam Ahmad itu melebihi dari ilmunya tabi'in bahkan. Itu secara ilmu ya, maka Tawus juga punya rasa hormat. Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya aku pernah mendengar dari sahabat dari Rasulullah SAW, barang siapa yang sakit kemudian mengeluh maka pahalanya dikurangi. Jadi pahalanya dikurangi. Jadi kalau kita mengeluh tergantung nih mengeluhnya. Mungkin pahalanya tadinya 100%. Mengeluh 1 kali kurangi 1. Ngeluh 2 kali 2. Kalau saya boleh ilustrasikan begitulah. Pahalanya akan dikurangi. Maka kata Abdullah bin Muhammad, sejak saat itu bapakku tidak pernah mengeluh sedikit pun, meskipun sakit itu pada puncaknya. Kapan sakit pada puncaknya? Ketika meninggalnya Imam Ahmad. Ya, Masya Allah, ini meninggalnya ulama itu musibah bagi masyarakat. Ya, musibah besar. Nah, ini Imam Ahmad ya. Semasa dengan Tawus iya, tapi ulama sepakat Imam Ahmad bukan tabi'in. Imam Syafi'i bukan tabi'in, sepakat. Imam Syafi'i itu kapan lahirnya?
abad keberapa Hijriah? Akhir abad kedua. Sama sahabat masih jauh 200 tahun. Iya kan? Hampir 200 tahun masanya dengan Rasulullah SAW, jauh. Ya, ini Imam Syafi'i loh. Apalagi kita ya, yang kadang-kadang mudah menyalahkan ulama. Ya, padahal ilmunya nyontek aja nggak bisa. Ya, nyontek aja lo nggak bisa. Karena banyak orang sekarang nyontek salah, udah nyontek salah lagi. Wah, masya Allah ya, saking dedelnya itu. Ini benar. Ya, saya tidak mengkritisi orang, enggak. Maksudnya masa kita ini loh, termasuk saya sama, goblok sekali masih. Makanya saya nggak berani apa-apa ya, nyampaikan apa adanya. Ya, berfatwa, waduh jauh sekali. Ya ini ya, masya Allah ya. Kalau Imam Malik membawa Muwatta itu, saya bacakan Muwatta, kitab Muwatta kepada 70 dari 300 guru saya. Dan 70 guru saya ini memberikan apa? Lisensi. Antum ada yang S3 enggak? Antum S3, yang uji berapa orang? Ya. Paling berapa orang? Ujian disertasi itu berapa orang sih? Nggak banyak. Itu pun disertasi nyontek. Ya. Antum tahu? Masya Allah ini ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menulis kitab Zadul Ma'ad hanya 3 malam. Seingat saya sekitar hanya 3 malam. Itu kalau enggak orang yang ilmunya sudah di sini, di akal dan hatinya, enggak mungkin, Pak. Zadul Ma'ad itu 7 jilid, Pak. Antum bayangin, 7 jilid nulis. Hebat sekali. Beneran hebat sekali. Ibnu Taimiyah, ini urusan baca ya, tapi urusan nulis. Ibnu Taimiyah pernah, kalau Ibnu Taimiyah banyak sekali bukunya ditulis di penjara. Karena di penjara oleh orang-orang ya zalim saat itu. Yang dulu kan masa-masa peperangan dengan apa? Mongol dan Tatar ya. Beliau itu. Beliau pernah cerita, saya waktu kecil, umur belasan tahun, kemudian disodori kitabnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yakni Raudhatun Nadhir wa Junnatul Manadhir, kitab usul fikih. Dikasih, kata Ibnu Taimiyah, saya sudah hafal ini waktu saya kecil. Itu padahal belasan tahun itu, saya waktu kecil udah hafal ini. Jadi saya menghatamkan ini dahulu waktu kecil itu berapa kali? Ratusan kali. Ya, masya Allah. Saya enggak ratusan kali itu menghatamkan itu. Jadi benar-benar hafal. Pertama kali membaca kitab Raudhatun Nadhir, dia baca dalam waktu berapa? Ini cerita beliau. Dalam waktu yang sangat singkat sekali. Hanya antara duhur sampai asar. Pak, padahal ini buku itu menjadi buku panduan atau buku acuan di beberapa universitas. Ya, termasuk di Saudi. Itu di perkuliahan itu saya baca ini, masya Allah, nggak paham. Beneran, pertama kali saya itu baca nggak mudeng belas, nggak paham. Masya Allah. Susah sekali memahaminya. Kenapa? Itu bahasa orang perdebatan, ditulis dalam sebuah buku, susah sekali. Ini yang ngomong siapa? Ini tidak wakala. Ini siapa? Bingung saya. Setelah baca penjelasan Abdul Karim An-Namlah, ya ini masa kita ini, ulama masa kita nggak jauh, baru paham saya. Ya. Baru paham, karena beliau jelaskan, oh ini yang berkata ini fulan, ini yang maksudnya berkata ini. Oh baru dijelaskan.
Tapi Ibnu Taimiyah menyelesaikan di masa kecilnya itu cuma antara duhur sampai asar, selesai. Dan paham. Ya. Tapi beliau menghatamkannya ratusan kali, makanya beliau hafal. Dan ulama dulu Pak, sekali baca hafal itu rata-rata Pak. Apalagi Imam Syafi'i. Banyak sekali orang mencontohkan kecerdasan itu Imam Syafi'i. Kenapa Pak? Imam Syafi'i itu sekali baca hafal, bukan hanya itu. Sekelebat mata hafal Pak. Bukan hanya itu, lebih parah lagi. Maksudnya lebih hebat lagi. Coba bayangin Imam Syafi'i itu, Bapak kalau bisa begini hebat, cerdas. Coba aja nanti. Beliau bisa menghafal apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar dalam satu waktu. Dua-duanya hafal. Ini kalau bisa hebat sekali. Yang baca dengan yang didengar, padahal beda nih yang dibaca dengan yang didengar. Dua-duanya hafal. Itu Imam Syafi'i. Makanya beliau kalau membaca nggak mau apa? Nggak mau ada kebisingan. Kan nanti hafal dia. Ditutup telinganya. Kalau baca buku pasti sisi halaman satunya ditutup. Karena kelirik apal. Ini beneran. Ini bukan bohongan ya. Beneran. Dan saat itu ulama mengakui akan kehebatan beliau. Bahkan gurunya sendiri Imam Malik. Ya, ini ya. Saya jelaskan ulama-ulama dulu. Nah, Imam Ahmad itu termasuk muridnya Imam Syafi'i yang paling cerdas. Makanya paling disayang. Murid paling disayang itu Imam Ahmad. Cerdas sekali. Dan beliau rajin sekali untuk apa? Menuntut ilmu, bahkan mencari hadis sampai ke berbagai pelosok negeri. Itu Imam Ahmad. Nah inilah. Maka ketika beliau menjelaskan, itu nggak sembarangan Pak. Maka kalau kita akan bahas kitab ini, itu nggak sembarangan. Saya sebenarnya juga ngeri ya ketika bahas itu. Khawatir apa yang saya jelaskan dari apa ini salah. Waliyadzubillah. Ya ini Masya Allah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah makanya kalau ada yang mengatakan nanti, ini katanya madhab Syafi'i. Oh bisa jadi dia madhab Syafi'i dari fikihnya, tapi akidahnya dia nggak ikut tidak ikut Syafi'i, tidak ikut Imam Syafi'i. Karena apa? Banyak sekali ulama, ini saya jelaskan, banyak sekali ulama di kalangan madhab Syafi'iyah yang secara akidah tidak ahlus sunnah wal jamaah. Sambil contoh, ada seorang yang disebut sebagai Al-Qadhi Abdul Jabbar yang saya ceritakan tadi. Al-Qadhi Abdul Jabbar ini, mohon maaf, agak ke arah Mu'tazilah. Akidahnya tuh Mu'tazilah. Ya. Nanti ada lagi ulama-ulama yang lainnya yang akidahnya Mu'tazilah. Maka nanti Imam Syafi'i Imam Ahmad di sini agak disebutkan dialog beliau dengan di mukadimah itu dialog beliau dengan orang Mu'tazilah. Ya. Ini jaman Allah SWT sehingga kita tidak sembarangan menukil dari orang sembarangan, enggak. Kalau sudah bahas fikih, kita boleh enggak mengambil pendapat Al-Qadhi Abdul Jabbar? Boleh. Silahkan. Paham ya? Karena dia sejelek-jeleknya zaman itu masih bagus dibandingkan zaman sekarang. Ya. Akidahnya memang Mu'tazilah. Memang Mu'tazilah. Dari segi akidah, maka jangan ambil dari segi akidah. Ya, banyak sekali. Nanti ada ahli tafsir yang namanya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari yang menulis sebuah kitab namanya Al-Kasyaf. Kitab tafsir ini. Tapi beliau ini apa? Madhabnya Mu'tazilah. Ya, madhab akidahnya maksud saya. Madhab fikihnya Syafi'i. Ya. Ini berkaitan dengan mukadimah para ulama yang nanti pasti akan kita dapati beberapa hal. Adapun Abu Hanifah punya kitab akidah ada. Nanti ada namanya Al-Fiqhul Akbar miliknya Abu Hanifah. Tebal ya. Saya sempat pesan buku itu tapi
kosong di beberapa teman tuh saya pesan kosong. Saya pengen baca bukunya Imam Abu Hanifah ini tentang akidah Al-Fiqhul Akbar, karena Masya Allah ya, ini semua akidahnya Ahlus Sunnah, 4 imam madhab. Yang setelahnya ini yang kadang-kadang perlu diperjelas dari segi akidah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ya disebutkan dalam tarjamah di sini. Sebelum kita membahas, Imam Ahmad itu nama aslinya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nama aslinya siapa? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kok langsung Imam Ahmad bin Hanbal? Biasa Pak, dahulu itu kadang-kadang seorang dibinkan atau dinisbahkan kepada kakeknya, bahkan kepada kakek-kakeknya. Itu biasa kadang-kadang. Faktornya apa? Banyak. Kadang-kadang faktornya ternyata kakeknya lebih terkenal daripada bapaknya. Dan anak ini lebih dikenal, akhirnya dibinkan ke kakeknya langsung. Dan itu nggak masalah. Itu biasa. Ya. Bahkan mending ini dibinkan kakeknya, ada yang dibinkan neneknya. Antum sempat penasaran nggak kenapa disebut Ibnu Taimiyah? Ya, Ibnu Taimiyah gitu ya. Taimiyah itu siapa? Taimiyah itu adalah neneknya Ibnu Taimiyah. Padahal ini catatan Pak. Bapaknya Ibnu Taimiyah itu seorang ulama al-qadhi. Kakeknya juga qadhi. Tapi kenapa dibinkan ke neneknya? Bukan dibinkan ini sebenarnya. Karena lebih dikenal. Ngerti nggak? Orang-orang zaman itu kenal gitu ya. Karena neneknya ini seorang dermawan dan terkenal kontribusinya terhadap ilmu dan para ulama. Taimiyah ini neneknya. Makanya lebih ini anaknya si Taimiyah itu. Ngerti nggak? Kita pun juga sama ya di zaman kita pun kadang-kadang kalau ini keturunannya si fulan nih gitu loh. Bapaknya nggak disebut karena bapaknya nggak terkenal, bisa jadi lebih terkenal neneknya atau dan sebagainya, itu biasa. Ya ini dan dermawan ya, dermawan sekali ini perempuan. Masa di Indonesia ada dermawati nggak tahu ya, pokoknya dermawannya wanita ini, Masya Allah. Makanya saya kemudian menyimpulkan sebagaimana disimpulkan oleh para ulama bahwasanya apa? Ketakwaan akan memberikan dampak pada anak keturunan. Ini nyata. Coba keluarga Ibnu Taimiyah itu Masya Allah, dari mulai kakek neneknya, kakek moyangnya, sampai kepada bapaknya, itu keluarga ulama. Tapi Ibnu Taimiyah lebih terkenal daripada kakek-kakeknya. Lebih hebat. Itu kadang-kadang begitu. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal juga punya anak namanya Abdullah yang banyak meriwayatkan dari bapaknya. Tapi memang tidak sehebat bapaknya. Bapaknya lebih dikenal. Ya kadang-kadang begitu ya. Bapaknya lebih hebat dari anaknya atau lebih terkenal juga. Tapi kadang-kadang anak lebih hebat dari bapaknya. Itu biasa. Ya. Meskipun kadang-kadang dua-duanya hebat-hebat. Contohnya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar. Ya, ini dua orang yang hebat sekali. Ini saya contohkan. Rasulullah pernah mengatakan suatu majelis ada Umar, ada Ibnu Umar, ada apa ya? Rasulullah mengatakan begini. Ini ada, saya mengambil ini, saya baca di ini Fathul Bari miliknya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang menjelaskan Sahih Bukhari. Nah di Fathul Bari disebutkan cerita ini. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bilang, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan bagi orang beriman itu dengan perumpamaan pohon. Pohon apakah itu? Rasulullah nanya, bikin penasaran dulu gitu ya. Ibnu Umar sudah pengen nunjuk tapi malu dan merasa nggak sopan. Ya,
Kata Ibnu Umar, saya colek bapak saya. Pak, saya tahu nih jawabannya. Ya, bahasanya begitulah. Kalau ada anak gitu ya, Pak, saya tahu jawabannya ini. Kata Umar, udah ngomong aja. Saya senang kalau kamu nanti sebutkan, saya senang, banggakan bapaknya gitu ya. Senang. Kata Ibnu, malu. Banyak orang-orang yang senior, nggak enak. Kata Umar, nggak apa-apa, senang ngomong. Kata Ibnu Umar, nggak malu. Langsung tiba-tiba Rasul mengatakan, pohon itu adalah pohon kurma. Nah betul kan Pak, saya kata si Ibnu Umar. Kata Umar, kamu sih nggak ngomong tadi. Ini bahasanya begitu kalau saya bahasakan tuh. Nggak, tadi kalau kamu mau, saya senang sekali, bangga sekali. Ini ya, masya Allah ya, di majelis itu Ibnu Umar sudah kelihatan menonjol hebatnya. Nah ini, Naib Imam Ahmad itu namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Arabi Al-Adnani Asy-Syaibani. Ya, antum tahu nggak Asy-Syaibani itu siapa? Jadi nanti banyak sekali saya tahu dari banyak-banyak riwayat syair ya. Syair Arab. Beliau ini Imam Ahmad tuh asli Arab. Jangan tanya ya. Arabnya Arab Adnan. Bukan Qahtan. Arab Adnan dan Asy-Syaibani. Ya. Arabi berarti secara umum Arab. Arab kan banyak. Arab itu ada dua macam, ada Qahtan, ada Adnan. Secara umum sebenarnya banyak ya. Ya, sebenarnya banyak, cuman sudah tidak diketahui. Ya. Contohnya gini. Kaum Samud, kaum Ad. Itu dalam wilayah disebutkan berada di area Arab, orang Arab. Orang Samud ya, kaum Samud terutama. Ya. Cuman anak keturunannya sudah tidak diketahui sampai kemana, itu sudah nggak terdeteksi. Setelah diadab itu terus nggak terdeteksi. Yang terdeteksi orang Arab itu hanya dua. Satu Qahtan, yakni berada di Yaman. Orang Arab Yaman, kaum Sabak. Sampai sekarang masih ada. Yang di Yaman, Sabak itu Yaman sekarang. Nah, itu orang-orang Arab asli. Itulah yang banyak di Indonesia. Ya banyak orang kalau udah orang keturunan Arab terus menganggapnya saya keturunan Rasulullah, padahal belum tentu. Ya, saya ulangi lagi, tidak semua orang keturunan Arab itu keturunan Rasulullah SAW. Benar, kita harus dan wajib untuk menghormati dan memuliakan keturunan Rasulullah. Ya, itu dalilnya banyak. Tapi yang benar-benar keturunan Rasulullah SAW ya, beda, sikapnya beda, ya jelas harus beda. Wong Zaid bin Tsabit juga memuliakan banget ya. Itu Zaid bin Tsabit loh, sahabat ini ya. Keturunan Rasulullah itu beda, ya beda. Dan pasti dijaga oleh Allah SWT, akhlaknya nggak mungkin jelek, itu nggak mungkin. Ya, ini Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW dijaga oleh Allah SWT. Ya. Makanya nanti, mohon maaf saya pernah ngomong tentang Imam Mahdi kan dulu di majelis ini. Iya kan? Yang nggak ngikuti terus nggak tahu. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah SAW. Habib kalau bahasa orang sekarang. Benar. Habib, iya Habib. Ya, Habib dari Rasulullah SAW. Jadi Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah SAW. Makanya dijaga Imam Mahdi bertakwa. Wow, jangan bertakwa, aku ulama nanti. Ya, nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Akhlaknya pasti bagus. Ya, masalahnya orang Indonesia tuh gini loh, orang keturunan Arab, yang keturunan Nabi, padahal banyak itu di Cianjur, nggak tahu tuh ngapain. Ya nggak paham nggak usah aja. Saya juga dulu nggak paham Bang. Taunya ya karena saya punya teman ini jadi imam di Masjid Alia Cikini, tahu Cikini? Hotel di Cikini itu ada namanya Hotel Alia. Ini miliknya orang Arab, Pak. Hotel Alia itu miliknya orang Arab. Nah, teman saya jadi imam masjidnya. Dulu masih musola sih.
Sekarang kayaknya sudah dibangun masjid. Itu teman saya sekelas. Jadi saya sering akrab banget, saya sering ke situ. Karena kalau saya sering ke situ kenapa? Makan gratis soalnya. Makan gratis, makan ala hotel lagi kan, masya Allah ya. Saya bilang wah ente tak bosen tapi katanya. Ini beliau di situ. Nah cerita kalau malam itu masya Allah banyak orang-orang Arab bejat itu. Ya banyak manusia kok ya. Kan bisa jadi banyak juga keturunannya Abu Jahal gitu ya. Ini nggak bisa dipungkiri, iya. Ya. Makanya saya bilang tidak semua orang yang keturunan Arab itu adalah keturunan Rasulullah. Apalagi Arabnya Arab Qahtan. Tahu Arab Qahtan? Arab Yaman yang paling banyak menyebar di Indonesia itu adalah Arab Yaman. Karena kalau Arab Adnan cenderung eksklusif. Ya, ini pahami dulu nih. Ini supaya antum tahu siapa Imam Ahmad. Imam Ahmad Arab Adnan. Sama Rasulullah juga Arab Adnan. Kemudian, tapi beliau bukan keturunan Rasulullah SAW ya. Catat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lebih parah lagi, lebih hebat lagi secara keturunannya. Karena Imam Syafi'i adalah kalangan Quraisy, keturunan Quraisy, masih dekat dengan Rasulullah SAW, meskipun bukan Habib. Orang Quraisy dia, kemudian dia Habib, enggak. Ini harus paham nih. Jadi keturunan Rasulullah itu memang banyak menyebar, tapi enggak, populasinya enggak banyak, enggak. Ya. Loh, taunya dari mana? Gampang, Pak. Keturunan Rasulullah SAW itu hanya dari salah satu dari dua cucunya, Hasan dan Husain. Hasan, oke, anaknya banyak. Menyebarnya enggak jauh. Ya. Ini Hasan. Husain anaknya dikit. Gampang. Ya. Sehingga menyebarnya ini masih bisa terdeteksi sebenarnya. Ya, orang yang ahli nasab itu di zaman itu adalah Abu Bakar. Oh, sekarang jarang. Pokoknya nasabnya banyak kan langsung bisa cuman mandek di satu nasab biasanya. Orang sekarang hanya menyebutkan satu dari fulan. Nah, fulan ini Habib keturunan Rasulullah SAW. Dari mana? Belum tentu. Ya, itu. Saya tidak menuduh satu orang atau dua orang ya, enggak ya, demi Allah enggak. Saya juga enggak mau menuduh orang sembarangan, enggak. Maksudnya begini, saya jelaskan begini. Tidak semua keturunan Arab itu adalah Habib. Ya. Orang Arab ya banyak. Teman saya juga orang Arab keturunan Yaman, ngomong bahasa Arabnya mantap ya. Iya, sering diskusi saya juga sama beliau. Nah, ini ya. Kemudian, tapi beliau ini Asy-Syaibani. Artinya beliau dari kalangan Syaiban. Asy-Syaibani itu Arab asli Adnan. Yang dahulu populasinya di Jazirah Arab, bukan di Yaman. Di Jazirah Arab, orang yang keturunan Yaman banyak juga. Ada sahabat namanya Hasan bin Thabit. Ini orang Yaman aslinya. Ya. Dan Adnan sendiri sebenarnya keturunan dari Yaman juga. Ya, saya nggak sebutkan ya, panjang nih sejarah tentang Arab itu. Ya. Tapi intinya jamaah Allah SWT, fahami Imam Ahmad ini Arab tulen. Arab tulen. Beliau yang disebutkan Imam Fikih, Imam Hadis. Kenapa? Karena tulisan hadis yang paling besar di zamannya, kitab hadis paling besar di zamannya adalah kitabnya Imam Ahmad yang namanya Musnad Ahmad. Beliau menulisnya sebagai Musnad Ahmad. Ya, Musnad itu apa? Penulisan hadis, gaya penulisannya adalah dulu banyak musnad, tapi paling besar miliknya Imam Ahmad. Dulu penulisan musnad itu adalah gaya penulisannya sesuai dengan nisbah sahabat. Makanya nanti antum dapati kalau dalam kitab musnad
Pusing antum nyari hadis. Ini beneran, saya juga udah pernah. Saya mau nyari hadis tentang wudu, susah. Hadis tentang wudu daripada sahabat siapa? Jadi dia nisbah pada sahabat siapa dulu nih? Maka pertama selalu disebutkan Musnad Abu Bakar. Itu pertama. Baru Umar. Jadi semua hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, dia sebutkan dulu semuanya. Baru nanti bab kedua, Musnad siapa? Umar. Hadis yang dari Umar semuanya. Terus Utsman, Ali, nah baru sahabat-sahabat yang lain. Diurut oleh beliau. Jadi hadis dari Abu Bakar, hadis apa saja? Yuk kita nggak tahu kan, macam-macam kan. Wudu dari hadis siapa? Susah. Makanya yang paling hebat awal-awal menuliskan hadis berdasarkan dalam bab fikih itu adalah Imam Bukhari. Diikuti oleh banyak ulama setelahnya ya, di semasanya ya. Makanya nanti ada Sunan Abu Dawud, itu semasa nih Pak. Ini masa keemasan hadis itu zaman ini. Ada Imam Abu Hanifah, Abu Dawud, An-Nasa'i, ya kan? Dan lain sebagainya. Mulailah Al-Bukhari menuliskan hadis itu sesuai dengan bab fikih. Bab wudu. Hadisnya dari siapa saja? Banyak. Dari sahabat siapa saja. Bab sholat. Nah, itu. Jadi kita gampang nyarinya. Kita mau cari tentang hadis tentang wudu. Cari. Bab wudu ada. Sesuai babnya. Kalau Imam Ahmad tidak susah nyari di Musnad Ahmad itu. Ya. Orang berpendidikan, artinya orang mahasiswa hari ini aja susah sekali nyari. Ya, kalau nggak hafal benar-benar sanadnya dari siapa. Nah ini Imam Ahmad. Kemudian beliau disebut dengan Abu Abdillah karena anaknya Abdullah. Ya, itu yang paling banyak meriwayatkan dari beliau. Kemudian beliau juga disebutkan di sini beliau lahir di Baghdad. Imam Ahmad itu lahir di Baghdad. Kemudian tumbuh dewasa di Baghdad. Beliau lahir kapan? Di bulan Rabiul Awal di tahun 164. Jadi enggak jauh dari Imam Syafi'i ya, semasa banget. Ya, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau juga terkenal dengan orang yang semangat menuntut ilmu. Ya, kalau orang menuntut ilmu itu enggak seperti sekarang Pak. Orang menuntut ilmu sekarang tinggal datang ke masjid, selesai di situ doang. Dulu menuntut ilmu itu bukan satu tempat. Datang ke sini, datang ke Surabaya, seumpama datang beneran. Kalau kita kan sini aja, mau ke Surabaya enggak lah, jauh. Ya. Padahal sekarang lebih gampang loh dibandingkan dulu. Oh biayanya mahal, dulu enggak peduli. Kalau punya uang digunakan untuk menuntut ilmu. Itu Masya Allah. Imam Ahmad itu termasuk salah satunya yang hebat sekali dalam ini. Kemudian beliau menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Ya. Kemudian beliau dikenal ya paling terkenal dan dikenal itu mulai setelah belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Dan maklum ya, dahulu tuh orang belajar bukan hanya sejak kecil, bukan hanya pada masa kecil. Enggak. Kadang-kadang masa kecil gurunya fulan, nanti udah agak dewasa gurunya fulan. Contohnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu masa kecilnya, ini saya paling ingat banget nih. Karena ini terkenal kondisi ini. Imam Nawawi itu anak-anak kecil yang lain pada main, kalau kita mungkin main bola, main apa gitu ya. Kalau sekarang enggak ya, main gadget kayaknya. Imam Nawawi enggak kayak gitu. Yang lain pada main-main, Imam Nawawi gimana? Enggak, dia malah murojaah. Nah,
Akhirnya menjadikan takjub seorang syekh hari itu. Namanya Syekh Yasin. Namanya Syekh Yasin. Ini gurunya Imam Nawawi yang berjasa terhadap Al-Quran, yang dapat riwayat dari Syekh Yasin. Ini Imam Nawawi. Dari sinilah nanti jadi Imam Nawawi terkenal sekali. Dari Syekh Yasin ini. Karena Syekh Yasin terkenal ahli Quran. Lihat itu langsung Imam Syekh Yasin datangi bapaknya. Pertama ditanya, kamu siapa namanya? Nama saya Yahya. Yahya bin Syaraf. Oh, bapakmu Syaraf. Syaraf. Oh, Syaraf itu orang kaya, Pak, terkenal. Syaraf. Oh iya. Rumahmu mana? Oh, di sana. Datangi rumahnya, langsung datang ke bapaknya, Pak, anakmu ini istimewa. Mau enggak anakmu saya jadikan murid? Syaraf sebagai bapaknya Imam Nawawi rahimahullah, namanya Yahya kan? Kata Syaraf, wah saya sangat tersanjung Syekh Yasin datang ke rumah saya, minta anak saya jadi muridnya. Siapa yang enggak mau? Silahkan, jadikan apa saja silahkan. Itu guru. Zaman itu tuh gitu, wibawanya tinggi. Ya, sekarang anaknya baru disentil. Makanya nggak ada yang berkah, makanya banyak orang goblok, Pak. Nggak pinter karena nggak berkah dari gurunya. Lihat ya, beneran ini. Baru anaknya disabet, dipolisikan bahkan. Guru diintimidasi. Oh enggak ini. Syaraf langsung bilang, silahkan anak saya didik apapun. Silahkan mau diapain. Wong sekelas khalifah. Antum tahu khalifah yang terkenal, Harun Ar-Rasyid. Sampai ya. Kan ada namanya Al-Amin dan Al-Ma'mun ya. Ketika Al-Amin dan Al-Ma'mun ini ketika Al-Amin dulu ya, waktu itu diserahkan kepada pendidik seorang guru namanya Ahmar. Ini julukan sebenarnya. Dalam riwayat disebutkan kenapa? Karena jenggot sama rambutnya itu disemir merah. Kalau sekarang semir merah tuh kesannya konotasinya jelek ya kalau di Indonesia. Makanya ya Ahmar. Panggilannya begitu. Itu silahkan anak saya mau digimanakan, didik dengan baik. Kalau perlu dia nakal, sabet. Ini beneran. Disabet-sabet aja. Sekarang mentang-mentang bisa bayar gurunya. Kenapa? Masalahnya sekarang tuh nggak berkah semuanya itu karena guru juga duniawi, ya orang tua juga sama. Akhirnya sudah selesai, nggak berkah. Susah. Ya, masya Allah diserahkan. Itu benar begitu diserahkan antum tahu, nggak butuh waktu lama Imam Nawawi itu lulus. 10 tahun kan beliau hafal Al-Quran umur berapa? 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 10 tahun, 7 ke 10 berapa tahun? Cukup 3 tahun Pak, menyelesaikan seluruh riwayat. Karena Imam Syekh Yasin itu orang yang punya 10 bahkan 14 riwayat Al-Quran. Imam Nawawi mengambilnya semuanya dari gurunya. Di umur berapa? 10 tahun. Ya, ini hebat sekali, masya Allah. Saya takjub benar. Salah satu yang saya takjub ulama yang benar-benar saya tuh ngefans bahasanya. Itu Imam Nawawi. Selain dari Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ya. Itu habis. Makanya langsung leading dia. Ya, 18 tahun jadi ulama besar. Ada hari ini. 18 tahun jadi ulama besar. Bukan sekedar ustadz, enggak. Ya, ustadz tuh ecek-ecek. Ya. Kayak saya ini ecek-ecek enggak ada apa-apanya. Ya. Andai kata berguru kepada Imam Nawawi, ya Imam Nawawi langsung nolak itu mungkin. Wah, ente enggak kuat hafalannya. Udah, enggak usah. Beneran ini. Saya ingat betul nih, saya cerita sedikit nih. Sebelum saya akhiri, ini baru mukadimah ya, nanti baru mukadimah kitabnya. Ya, saya pengen kita benar-benar dari awal, nggak langsung nggak adab sama penulis bukunya. Beliau mukadimahnya panjang loh. Ya, saya sebutkan. Nah, saya pernah ini cerita, pernah diuji sama guru saya. Diuji, ujian hafalan Pak, hafalan Al-Quran.
Ya. Bukan hafalan yang lainnya, hafalan Al-Qur'an gitu ya. Artinya hafalan Al-Qur'an itu harusnya umur 10 tahun udah lulus gitu. Kita waktu itu mahasiswa. Malu sebenarnya saya. Masya Allah. Kita diuji. Antum tahu? Ujian. Saya lupa juz berapa, saya lupa. Saya masih mikir kan. Namanya, sebenarnya saya tuh hafal. Tapi grogi saya kalau di depan syekh itu saya tuh grogi. Mungkin heibahnya syekh ini ya, Masya Allah. Guru saya ini, Masya Allah. Hebat sekali. Ya silakan baca. Saya baca, dapat dua lembar, dapat 2 lembar. 2 lembar itu lancar saya sebenarnya sudah. Begitu 2 lembar saya pikir, aduh, habis ini apa ya? Karena ada agak kesamaan dengan ayat di berikutnya atau saya agak lupa. Saya mikir, langsung di stop sama guru saya. Udah, gitu ya. Kamu nggak hafal, hafalin dulu. Baru mikir itu dianggap nggak hafal, udah. Mikir lu baru mikir. Udah. Hafalin dulu kamu. Gitu ya. Dikuatkan hafalannya. Masya Allah. Nggak lulus. Beneran ini. Ini agak gampang. Nah saya mikir, beliau cuma mengatakan, kalau seperti itu berarti kamu belum hafal. Kamu baru masa menghafal. Jadi kalau kita baru gini, innalladzina, nah itu gak hafal berarti. Ya, kalau hafal tuh gak kayak gitu. Ngerti gak Pak? Kelas kita tuh jauh sekali. Kemudian kita berfatwa jauh. Ya, maka saya katakan pada diri saya, jika kamu adalah masih bunga, jangan pernah mengaku kamu adalah sebuah buah yang sangat ranum yang siap dipanen. Bunga aja, karena bunga itu belum tentu jadi. Ngerti ya? Bisa jadi rontok, jadi hilang. Jadi jamarkan Allah SWT, moga-moga ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya cerita ulama-ulama itu tahu, biar tahu silsilahnya dan tahu bagaimana ulama dahulu. Baru nanti kita bahas spesifik lagi, yakni Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab ini disebutkan mukadimah beliau, bagaimana mukadimah beliau, sampai kemudian kita membahas kitabnya. Kitabnya sebenarnya pendek. Nah ini yang saya ambil adalah, saya nyari bukunya belum dapat ya, makanya saya masih pakai HP download, karena saya nyari bukunya belum dapat. Yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ini penjelasan beliau. Beliau yang menjelaskan kitab miliknya Imam Ahmad, yakni Ushulus Sunnah. Kitabnya apa? Ushulus Sunnah. Ya. Usul artinya pokok-pokok, sunnah itu adalah jalan, yakni jalannya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT berkahi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan ketakwaan setelahnya. Dan semoga Allah SWT selamatkan kita dari azab kubur dan azab neraka. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Karena saya cerita. InsyaAllah ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.